pagi. Selamat pagi. Salam. 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 Ya, mungkin Bapak Ibu juga masih ada capek ya kaitan 9 hari Pentakosta, dan hari ini adalah puncaknya hari Pentakosta ya. Harapan saya kita tetap gairah, tetap semangat ya. Amin Bapak Ibu. Karena kita akan bertemu yaitu kekuatan yang besar, sumber yang besar, Yesus Kristus. Jadikan ibadah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengalami Tuhan. Jangan hanya ibadah, tapi kita harus mengalami Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, coba toleh kanan kiri dulu ya. Siap untuk terima lawatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, sebelum mulai nanti biar si Ida yang akan berdoa lebih dahulu. Haleluya. Haleluya, mari kita berdoa. Puji namamu Tuhan, puji namamu Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh kembali datang kepadamu untuk memuji, memuliakan namamu Tuhan. Terlebih untuk kami boleh menerima lawatanmu, mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus, roh kami boleh terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh lebih dekat kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau memimpin kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, yuk kita berdiri bersama-sama. Saya mau melihat ya, selama 9 hari ini yang sudah dilawat Roh Kudus, coba angkat tangan. Yang sudah dilawat Roh Kudus, angkat tangan ya. Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu diberikan modal diurapi Roh Kudus untuk apa? Kita harus tahu ini ya, agar kita diberi hikmat, pengertian untuk bisa selamat. Amin Bapak Ibu, untuk bisa memperoleh keselamatan. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita juga bisa menyelamatkan orang lain, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Ini yang Tuhan mau. Untuk itu mari ya, saatnya untuk setiap kita bawa hidup kita, biar Roh Kudus lebih lagi melawat kita, memberikan kekuatan, memberikan urapan yang baru. Ini kami Tuhan. Ini persembahan.
dosa yang tidak terampuni. Apa itu Bapak Ibu? Ya, mencobai Roh Kudus dan apa? Mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu di sini sudah diurapi Roh Kudus. Jangan sampai ya akhirnya kita mencobai mendukakan. Dengan apa? Dengan ibadah yang tidak benar. Datang terlambat, datang asal-asalan, datang tidak membawa hal yang benar. Ini yang mendukakan Roh Kudus yang bisa mencobai. Ya, Bapak Ibu, harapan saya dan saya percaya harapan Tuhan, kita berubah di dalam ibadah. Biar Roh Kudus itu terus menyala dalam hidup kami. Ya, amin Bapak Ibu. Dan percaya kalau Tuhan itu hebat, amin. Amin. Yesus yang terhebat, amin. Amin. Buktinya apa? Dia memberikan keselamatan bagi kita. Ya, dan dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Itu bukti kalau Yesus itu yang terhebat. Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian ini. Terhebat. Haleluya. Penyelamatku, kesetiaan, kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Perkasa tak bertandingi, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu di hidup. Ya, bersama-sama ya, kita semangat, kita puji bagi nama Tuhan, amin. Siapa? Hanya bagimu, penyelamatku, kesetiaan, kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, perkasa tak bertandingi.
panas belum? Amin, belum ya? Kita akan terus bangkit untuk nama Tuhan ya. Nah, kehebatan yang kedua, Tuhan apa? Ya, kalau Yesus itu terhebat, apa Bapak Ibu? Dia adalah Allah yang setia, kasihnya tidak berkesudahan. Orang lain bisa memberi kasih 1 kali 2 kali, tetapi Yesus kita yang terhebat tidak berkesudahan. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita percayai ya. Tak berkesudahan. Haleluya. Yuk kita tepuk tangan yang tinggi. Hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Hari-hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu melimpahkan bagiku. Tuh, wah. Mohon dimaklumi ya, latihannya sampai malam, kita sampai capek, ada sedikit kesalahan. Tetapi saya percaya tetap Tuhan dimuliakan. Amin. Nah kalau tadi malam ya ada yang ditawari soal kesaksian, tidak ada yang maju. Ya hari ini saya akan bersaksi sedikit. Ya saya teringat ya saat pertama kali memperoleh urapan Roh Kudus ya saat di Bandungan. Saya lupa tahunnya, tetapi waktu itu kebetulan yang mendoakan saya Pak Bekti secara langsung ya. Saat saya didoakan diurapi, saya betul-betul mengalami yang namanya urapan ya. Sukacita, ada damai, ada yang namanya kagum, ada yang namanya rasa senang, ya takut ya. Karena apa? Lidah ini, bibir ini tidak bisa saya kontrol. Ngomel terus ya. Saya pegang berhenti, tapi begitu saya lepas terus haleluya, haleluya, saya nggak ngerti ya. Apa yang saya bicarakan nggak ngerti. Tetapi ya ini yang bisa saya alami, tidak bisa mengartikan dengan kata-kata. Roh Kudus seperti apa? Ya 1000 rasa katanya ya, saya ngalami. Nah
Tetapi momen inilah yang menjadikan saya akhirnya diberikan hikmat pengertian untuk saya mencari Tuhan lebih lagi. Ya, akhirnya saya ya belajar firman, ya terus mau praktek firman Tuhan, mengalami banyak perubahan dalam hidup saya. Buah pertobatan itu muncul, betul-betul muncul. Ya, dari yang perokok sembuh semuanya terus berkembang. Saya juga berusaha untuk mengerjakan bagian saya. Dan akhirnya apa? Bapak Ibu yang terjadi sampai hari ini, selalu berkat itu ngalir. Amin Bapak Ibu. Selalu yang namanya anugerah itu mengalir. Baik di dalam rohani saya, baik di dalam pekerjaan saya, sekuler saya, Tuhan berkati. Inilah yang namanya apa? Kuasa urapan. Biar kita sebagai gereja mengalami yang namanya janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang menjadi gairah bagi saya dan Bapak Ibu untuk bisa terus ya, sehingga lagu yang terakhir berkata tuntunan ilahi itu betul. Agar kita nanti apa? Bersama-sama Roh Kudus dengan iman kita mengerjakan firman yang akhirnya kita memperoleh janji-janji secara utuh. Haleluya. Tuntunan ilahi. Roh Kudus itu modal yang hebat, kelengkapan yang hebat. Yang kedua, Bapak Ibu juga sudah dilengkapi firman Tuhan. Biar dengan iman kita dipimpin Roh Kudus mengerjakan apa itu? Aturan main Tuhan, sehingga kita boleh mengalami janji-janji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar Roh Kudus yang terus pimpin. Roh Kudus, bila Roh bekerja, tercurah hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya,
penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang ajaib setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Inilah yang kami rindukan kepada Tuhan, bahwa ini adalah waktu yang tepat, waktu yang Tuhan sudah janjikan kepada kami semuanya. Dalam memperingati Pekan Pentakosta, dan hari ini adalah hari yang ke-10, Tuhan, kami percaya janji-Mu itu pasti terjadi atas kami. Engkau menyatakan supaya kami berkumpul seperti halnya para murid hari itu berkumpul di loteng Yerusalem. Dan di hari terakhir itulah Tuhan, Engkau menyatakan kuat kuasa urapan Roh Kudus yang turun menaungi mereka semuanya. Dan hari ini kami meyakini Engkau pun akan memberikan kuasa urapan yang sama atas kami, sehingga kami diberkati dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama membuka hati, membuka pikiran kami untuk menerima kuasa yang baru melalui perkataan berkat firman Tuhan yang akan kami terima. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan firman yang akan kami terima boleh kami pahami dan mengerti dengan baik, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Mungkin lampunya bisa dibantu untuk dinyalakan, Pak David. Baik Bapak Ibu, hari ini kita masih dalam situasi memperingati Pekan Pentakosta, dan hari ini adalah hari yang ke-10. Nah, dalam Pekan Pentakosta ini memang sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan bertahun-tahun yang lalu, berkaitan dengan para murid yang hari itu ketika ditinggal oleh Yesus, mereka merasa bingung, mereka merasa tidak tahu arah, tetapi kemudian Tuhan memberikan sebuah janji, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan mempunyai kuasa. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau mengambil sesuatu yang paling hakiki di dalam iman percaya kita mengikut Tuhan, yaitu supaya Roh Kudus itu menolong dan membantu kita. Nah, secara khusus kalau Bapak Ibu kemarin yang mengikuti full selama 9 hari, ya di dalam pengajaran perkataan firman, yang paling menakutkan di akhir zaman adalah masa yang sulit, itu yang paling menakutkan. Nah, semalam saya sudah sampaikan sedikit dan saya juga mau ulas pagi hari ini tentang kesulitan akhir zaman. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengalami jamahan dari Roh Kudus, firman Tuhan menyatakan melalui perkataan Rasul Paulus, dia khawatir bahwa nanti akan ada banyak sekali anak-anak Tuhan itu tidak tahan dan mereka tidak kuat menghadapi kenyataan hidup. Nah, untuk itu saya mengutip dari perkataan Yoel pasal 1 ayat 2 sampai 4, kemudian ayat 10 sampai 11 dan 15 sampai 17. Ya, kitab Nabi Yoel ini ditulis bertahun-tahun sebelum Yesus lahir. Perbedaan waktunya mungkin secara tafsir antara 600 sampai 800 tahun sebelum Tuhan itu lahir. Nah, Yoel sudah memberikan perkataan nubuat yang disampaikan kepada Israel melalui hikmat Roh Kudus, berbicara tentang tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa nanti di akhir zaman, ya termasuk hari ini kita hidup di dalam zaman akhir, tanda-tanda itu mulai muncul. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan mulai dari ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah ini hai para tua-tua,
Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Bapak Ibu, Yoel ini menyampaikan kepada Israel hari itu dan juga untuk kita pagi hari ini, menceritakan dan mengingatkan bahwa kita, saya dan saudara, kita mempunyai anak, kita mempunyai keturunan, kita mempunyai cucu. Kita harus menyampaikan tentang kebenaran Allah, bahwa apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, ini ditulis dalam ayatnya yang keempat, Bapak Ibu perhatikan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bapak Ibu perhatikan di sini ada beberapa jenis belalang. Pengerip, pindahan, pelompat, kemudian pelahap. Ada 4 jenis. Nah, 4 jenis ini merupakan sebuah gambaran bahwa inilah sistem ekonomi yang terjadi. Belalang satu gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Dahulu peristiwa belalang itu pernah muncul dalam zaman Nabi Musa. Waktu Firaun mengeraskan hati kepada Tuhan dengan berbagai macam tulah, Firaun ini tidak takut. Sampai pada akhirnya Firaun dikirimi oleh Tuhan itu yang namanya belalang. Jumlahnya itu jutaan belalang, menutupi seluruh tanah Mesir. Jadi tanah Mesir ini kan termasuk tanah yang kering, tanah tandus, ya tanah berbatu-batu begitu. Kemudian dikirimi oleh Tuhan belalang. Jadi secara khusus peristiwa itu sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Yang namanya oase tumbuhan yang tidak seberapa banyak, dalam waktu yang amat singkat itu semuanya habis dimakan oleh belalang. Nah, Bapak Ibu mungkin menganggap bahwa belalang itu adalah sebuah atau mungkin binatang yang dianggap lemah, ringkih begitu. Karena ya paling besar mungkin sekitar 7, 8, 10, 11 cm. Kemudian badannya itu kalau dipegang kan empuk lembek begitu. Tapi Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, seekor belalang dengan ukuran kurang lebih hanya 7 cm itu bisa mengalahkan yang namanya bunglon dengan ukuran 30 cm. Bunglon mencoba melahap belalang, kemudian belalang itu nahan dengan kaki-kakinya, mulut bunglon itu bisa ditahan. Bukan bunglon yang makan belalang, bunglonnya dimakan belalang. Padahal kalau kita lihat mulut belalang itu seberapa sih? Saya pernah melihat itu ukurannya paling hanya sekitar 2 mili atau 3 mili. Tapi bunglon yang mencoba memakan belalang dalam hitungan detik, ya mulutnya bunglon itu dikrikiti begitu, dalam hitungan detik itu bisa growang kira-kira mungkin sekitar 2-3 cm. Dan tidak sampai berjam-jam tubuh bunglon itu bisa habis. Bapak Ibu bisa bayangkan belalangnya kecil, bunglonnya hampir 30 cm, satu tubuh itu kok bisa masuk semua. Karena aneh bin ajaib. Termasuk ulat. Ulat itu entung, paling besarnya cuma segini. Itu loh pohon di depan ada pohon jeruk, tumbuhnya bagus. Hanya ada beberapa ulat, dalam hitungan hari habis. Nah, Tuhan kalau sudah memberikan sebuah tanda tentang murka, apa yang terjadi di akhir zaman, Tuhan akan kirimkan belalang. Tuhan akan izinkan yang namanya kesulitan-kesulitan ekonomi. Bapak Ibu mungkin mempertanyakan, Pak, dari zaman dulu sampai sekarang cerita ini masih tetap sama. Tapi hari ini berbeda Bapak Ibu. Semalam sudah saya sampaikan, ada 3 negara besar yang hari ini sedang perang dagang, perang ekonomi. Apa itu? Amerika, China, Rusia. 3 negara superpower ini sedang memperebutkan predikat nomor 1 mana yang paling hebat. Dan sementara ini sesudah perang cukup lama,
Ya perangnya bukan pakai bom atau pakai peluru, tapi perang taktik. Hari ini China yang paling kuat. Tapi apakah benar China sedemikian kuat? Ternyata properti di China pun juga mengalami permasalahan. Banyak orang punya properti, banyak orang tadinya berpikir oh bisa untung mau dijual, ternyata apa enggak laku. Nah ini juga terjadi di Indonesia. Jadi 4 gambaran belalang ini adalah apa? Sesuatu yang Bapak Ibu perlu waspadai bahwa ini akan sesuatu yang amat sangat mengerikan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, bisnismen hari ini semuanya mengeluh. Ya kalau Bapak Ibu nanti kapan-kapan pergi ke Semarang, Bapak Ibu bisa lihat sepanjang jalan Mataram itu adalah pusat bisnis. Tapi hari ini banyak sekali ruko, toko, rumah, itu semuanya ditulisi. Dijual. Dahulu harga bisa 11 miliar. Ini yang terbaru harga 6 miliar pun sudah nggak ada yang beli. Ini mengerikan Bapak Ibu. Ekspor juga semakin mengerikan. Impor dipersulit. Saya punya teman yang bergerak dalam bidang ikan, ya. China, Hong Kong itu ingin mengambil ekspor dari Indonesia tentang ukuran ikan. Nah yang diinginkan adalah ukuran 22 cm. Nah kemudian untuk bisa impor ikan itu harus ada izin dari perikanan, dari pihak juga bea cukai. Ternyata untuk ngurus izin ukuran ikan 22 cm, dahulu bisa keluar dalam hitungan 1 minggu. Hari ini keluarnya 3 bulan. Ketika sudah surat itu keluar 3 bulan, ikannya bukan 22 cm, sudah jadi 35 cm, batal semua. Pebisnis ikan itu nangis. Mereka berpikir kenapa ini semuanya dipersulit. Mereka berpikir bahwa oh pemerintah mempersulit. Tidak mempersulit, oknumnya yang mempersulit. Nah yang seperti ini terjadi karena apa? Tuhan izinkan. Apakah benar hanya nanti sektor ekonomi saja yang akan problem? Ternyata tidak. Tuhan sudah memberikan peringatan, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Artinya ini belalang-belalang yang sebelumnya ini kalah. Pindahan kemudian dikalahkan lagi oleh apa? Pelompat. Ya sekarang sistem pelompat itu bukan seperti sistem-sistem yang kita pikirkan menurut standar dagang yang umum. Hari ini Bapak Ibu banyak sekali toko-toko hebat, toko-toko grosir, termasuk itu yang namanya Transmart, ada yang namanya Matahari, kalah dengan yang namanya apa saudara? Online. Ini loh pelompat. Mereka tuh gak punya toko. Mereka hanya jumping, ambil barangnya si A dijual, dimasukkan ke dalam sistem. Dulu kita baca ini nggak mudeng, nggak paham. Tapi karena berjalannya waktu, bergulirnya waktu, kita sekarang mudeng. Oh ini, toko-toko biasa sekarang nangis. Orang yang punya gudang nangis. Kenapa? Kalah dengan online. Mereka nggak perlu toko, nggak perlu pegawai. Keuntungannya lumayan. Nah nanti terakhir nih pelompat ini akan dimakan oleh belalang pelahap. Pelahap ini siapa? Ya konglomerat hebat yang tidak pernah kita tahu. Secara khusus, secara tafsir ini orang-orang Yahudi yang ada di Amerika. Nah ini bicara ekonomi. Sekarang kita perhatikan dalam ayat 10. Ini bicara pertanian. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Berkabung itu artinya apa? Ada kematian, ada kesusahan, ada kesedihan. Temanggung 20 tahun yang lalu, kalau yang namanya apa? Panen tembakau, wah sudah, toko semuanya laris. Toko emas laris, toko mebel laris, toko sepeda motor laris, toko mobil laris. Dahulu jual beli mobil yang jual kewalahan. Hari ini Bapak Ibu,
gara-gara tanah berkabung, tembakau tidak menghasilkan. Harganya anjlok merosot. Yang bisa bertahan siapa? Ya mereka yang kuat. Petaninya jerit semua. Kenapa berkabung tanahnya? Karena tanah itu dipaksa. Kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab, di Israel, tanah itu bisa dikerjakan selama 7 tahun berturut-turut. Begitu masa 7 tahun itu selesai, mereka harus istirahat. Istirahatnya berapa lama? 7 tahun lagi. Nanti sesudah itu tanah itu bisa kembali subur. Kalau di Indonesia enggak. Begitu 7 tahun sudah berjalan, cangkul lagi, diberi pupuk yang paling hebat, muncul lagi, tapi tanahnya mati. Ini tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah. Bapak Ibu sekarang kita pelajari. Di Indonesia ini adalah tanah yang amat sangat subur. Super subur. Di dunia tidak ada tanah seperti di Indonesia. Tapi yang mengenaskan Bapak Ibu, kita hari ini impor beras. Berapa ribu ton? Loh padahal ini kan hebat Indonesia. Tapi ini firman Tuhan katakan, gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Saya dengar kabar ini nanti bulan Juni atau Juli, bahan bakar itu pasti naik. Kenapa? Pemerintah sudah enggak kuat. Perang Ukraina-Rusia, hari ini ditambahi perang Israel-Hamas, itu membuat sistem itu kacau. Mereka yang punya cadangan stok disimpan enggak dijual. Jadi minyak menipis. Para petani menjadi malu. Ya petani-petani sekarang lihatkan kasihan. Mereka teriak-teriak, mereka menginginkan sesuatu yang baik. Yang didapat apa? Utangnya di mana-mana. Malu mereka. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum, karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Ini masalah pertanian. Nah sekarang kita perhatikan ayat 15 sampai 17. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Bapak Ibu tahu rengkiang itu apa? Rengkiang itu rumah adat di Minangkabau, itu lumbung besar. Jadi lumbung-lumbung besar di daerah Minangkabau, itu semuanya sekarang dibruke. Minangkabau termasuk terkenal dengan rumah-rumah gadang yang seperti itu. Hari ini coba Bapak Ibu cari, sudah sulit. Jadi artinya kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam zaman akhir, kalau sampai tidak merespon apa yang Tuhan katakan, Bapak Ibu bisa bayangkan nanti anak-anakmu, cucu-cucumu, kalau kita hari ini tidak mempunyai impartasi Allah Roh Kudus yang ditularkan kepada mereka, betapa kasihannya mereka yang hidup dalam zaman-zaman yang berikut. Makanya kadang-kadang orang tua sedemikian hati-hati kepada anak. Mereka memberikan pesan, nak jangan begini, jangan begitu. Bukan berarti orang tua itu jahat, tapi apa? Karena saking cintanya jagani. Supaya apa? Jangan sampai nanti berikutnya kamu susah. Tapi lihat Bapak Ibu, kadang-kadang kita menghadapi anak ya, orang tua, sebagai orang tua kita berkata, buat habis akal, kandanane angel. Kalau Anda sudah mulai berurusan dengan anak, ini si malakama. Dibuang bapak dimakan bapak mati, dibuang ibu yang mati. Si malakama.
Terus gimana? Satu-satunya jalan datang kepada Tuhan. Makanya pagi hari ini saya memberikan tema, judulnya adalah mengambil kodrat ilahi. Ya, saya sengaja beri gambar tentang Holy Spirit. Ya, kita bisa mampu menjadikan diri kita ini kodrat yang mendekati keilahian dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4. Yuk kita baca secara bergantian, nanti saya akan baca ayat 3, Bapak Ibu akan dipandu ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Iya, Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 4, dikatakan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi Tuhan mempersiapkan kita semuanya sebagai orang-orang percaya. Dalam kuasa ilahinya Tuhan mulai memberikan benteng kepada kita. Tuhan mencoba memasang jaring pengaman untuk kita supaya apa? Aman. Kemudian dikatakan apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu ya kodratnya Allah, divine nature. Divine nature itu berbicara tentang keilahian, di mana Allah sebagai pribadi ini mempunyai karakter khusus. Kodrat ilahi. Nah, kodrat itu tidak akan pernah bisa hilang. Sudah patennya tetap seperti itu kodrat. Misalkan contoh, kalau Pak Bekti memberikan contoh tentang kodrat ilahi. Anak kucing, dia pasti akan bunyinya meong. Anak anjing, pasti bunyinya langsung huk, huk. Itu sudah kodrat. Tidak mungkin anjing bisa berkata, moh, moh gitu, nggak ada. Ya sudah di mana-mana ya bunyinya hung, hung, kaing, kaing, dah cuma itu aja. Itu kodrat. Nah, pribadi Allah adalah apa? Kodrat yang sempurna. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius, hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu di surga juga sempurna. Kita pasti akan mikir, wah, sempurna itu yang seperti apa? Jadi kalau Bapak Ibu bicara tentang kesempurnaan ilahi, jangan saudara terus memikirkan sesuatu yang melampaui akal. Contoh, saya sebagai manusia, saya sempurna. Kenapa sempurna? Jari saya 5, kakinya jarinya 5, sebelah kiri juga 5, punya telinga, punya hidung, punya mata, punya mulut, punya rambut, punya kaki, ini sempurna. Tapi kalau masalah ganteng, itu bukan urusan kesempurnaan, itu bonus. Nah, orang berpikir, kalau ganteng, sempurna, cantik, sempurna. Bukan itu standarnya. Sama di dalam kesempurnaan ilahi, berbicara tentang karakter. Jadi kita nggak mungkin seperti Allah, nggak mungkin. Tapi karakter Allah yang sempurna itu yang bisa kita adopsi. Kenapa? Melalui Roh Kudus Tuhan memberikan kemampuan baru. Tadi Pak Eko sudah ceritakan, dahulu sebelum
menjadi seorang yang mengalami lawatan Roh Kudus, perokok, narkoba, melakukan tindakan-tindakan yang negatif, begitu mengalami lawatan, apa yang terjadi? Perubahan hidup, karakternya mulai dibenahi satu persatu. Nah, orang yang bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi dikatakan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan dan terhindar dari kerusakan yang ada di dunia karena hawa nafsu. Dikatakan apa? Escape from the corruption, lepas dari kerusakan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Anda tidak mengambil yang namanya kodrat ilahi, artinya hidup kita itu seenaknya, tidak mau mengikuti tatanan dari perintah perkataan Tuhan, saya berani pastikan kita akan terseret masuk dalam kerusakan yang bersifat duniawi. Nah, Rasul Petrus menceritakan ini semua kepada sidang jemaat yang dilayani. Kenapa? Karena Petrus melihat, orang-orang Israel yang dicintai oleh Tuhan, hidupnya ini masih ngawur. Padahal dunia yang akan datang ini pasti mengerikan. Ya Bapak Ibu bisalah bandingkan. Dulu waktu kita masih kecil, yang hari ini mungkin Bapak Ibu sudah usianya di atas 60 tahun. Coba Anda ingat-ingat 20 tahun yang lalu. Beda dengan hari ini, orang bisnis beda. Mengingat waktu sekitar tahun 80-an, wah beda lagi. Tahun 70-an beda. Makanya kan ada lelucon ya yang ditulis oleh mungkin orang-orang yang suka bikin lelucon. Gambarnya gambar Pak Harto. Tulisannya apa? Enak zamanku tole. Nah itu. Memang zaman dulu kalau dipikir-pikir termasuk hal beragama Bapak Ibu. Dulu enggak ada konflik agama. Semuanya tuh baik-baik. Sekarang kita mau ibadah dipersulit, semuanya serba susah. Dan yang disampaikan oleh Petrus itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa Petrus berbicara tentang kodrat ilahi dan supaya kita ini bisa luput? Karena ada banyak sekali orang-orang tidak paham tentang kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Makanya dalam 2 Petrus pasal 1 ini, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-21, Petrus itu membahas itu secara lugas. Nah, saya akan bacakan ayat 16 sampai dengan ayat 21 supaya Bapak Ibu bisa pahami. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Dikatakan demikian. Kira-kira kalau mungkin diungkapkan dalam bahasa Indonesia keseharian dikatakan begini. Hai orang-orang Israel, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus itu meyakinkan kepada orang-orang Israel, dia berkata, ini sebuah kebenaran. Saya sudah pernah menyaksikan bagaimana Tuhan itu dimuliakan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 17 ayat 1 dan 2. Hari itu Yohanes, Yakobus, Petrus itu dibawa oleh Tuhan naik ke sebuah gunung. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba wajah Tuhan, tubuh Tuhan itu dipenuhi, diliputi dengan yang namanya kemuliaan. Tubuhnya itu tiba-tiba bersinar. Yang namanya sinar kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu, kita pasti tidak bisa membayangkan. Anda melihat pelangi saja sudah bilang, apik, wih luar biasa. Ya termasuk kalau Anda pergi ke gunung di daerah Banyuwangi. Itu kalau saudara melihat jam 3 pagi, di situ ada sebuah semburat, saya lupa namanya apa itu. Wah, indahnya tuh minta ampun. Kalau di luar negeri ada di Swiss. Ada satu tempat yang bisa memancarkan cahaya yang cantiknya minta ampun. Di daerah Banyuwangi ada, gunungnya apa saya lupa itu. Wape. Lah Bapak Ibu bisa bayangkan, Petrus hari itu melihat kemuliaan Tuhan.
cahayanya itu gemerlap. Ayat 17 dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia, Yesus, di atas gunung yang kudus. Makanya lihat Bapak Ibu, kita kalau tidak diberi sebuah penjelasan yang artinya mendalam, kalau tidak didramatisir, kita hanya baca tok, ya kita pengertiannya dangkal. Saya membayangkan waktu Petrus memberikan penjelasan itu seperti apa sih kira-kira Yesus yang dilihat penuh kemuliaan. Dan saya berani pastikan 3 orang murid Yesus yang hari itu ikut melihat kemuliaan Tuhan. Pasti mereka semua pasti tersungkur. Apalagi menggelegar suara yang datang dari surga. Dikatakan sekali lagi, suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Nah, apa yang dilihat oleh Petrus tentang kemuliaan itu kemudian mulai digandengkan dengan kemuliaan yang akan datang. Kenapa? Tuhan sengaja membawa 3 orang murid ini untuk apa? Melihat sebuah kemuliaan yang tidak semua orang bisa lihat. Makanya kemudian dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi Petrus hari itu mengajak jemaat Israel untuk apa? Pahami, ketika kami melihat kemuliaan Tuhan, iman percaya kami ini semakin teguh. Nah, orang-orang yang kadang-kadang tiba-tiba keluar dari kekristenan, pindah agama, coba apa sih yang mereka pikirkan? Mereka hanya memikirkan sesuatu yang fana yang kelihatan. Misalkan contoh, dapat harta duniawi, emas, duit banyak. Mereka ini sudah silau. Karena sebuah iming-iming pada akhirnya apa? Pindah. Kenapa mereka pindah? Mereka tidak pernah membayangkan kemuliaan Tuhan. Sama kalau ada orang-orang yang tiba-tiba memunculkan tentang kemarahan, mutung, jengkel dengan gereja misalkan. Kenapa? Ya mereka tidak membayangkan kemuliaan Tuhan. Tapi coba orang-orang yang membayangkan kemuliaan Tuhan, hidup mereka meskipun ada tekanan, mereka pasti tetap bertahan. Kenapa? Nanti suatu hari aku akan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui di dalam surat ini yang disampaikan adalah nubuatan akhir zaman. Dan nubuatan akhir zaman itu ilhamnya karena siapa? Roh Kudus. Makanya dalam ayat 20 dan 21 Petrus berkata demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi sewaktu Petrus ini cerita, dia memberikan pesan, ojo dipikir sing macam-macam loh yo, kira-kira begitu. Ini perkataan Tuhan yang diberikan karena Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk apa? Kita bisa memahami. Kemudian dalam ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Sama, saya hari ini menyampaikan ini semua karena apa? Dorongan Roh Kudus. Bahwa ini loh Pak, Bu, suatu hari kelak di akhir zaman akan ada masa yang sulit, masa yang susah,
Kalau kita tidak mempersenjatai diri dengan pikiran kemuliaan, kamu nggak kuat. Makanya sekarang kan ada banyak orang-orang yang sedang memelesetkan, misalkan contoh begini, yuk mangan, yuk makan pagi, yuk ngopi. Ada yang letuk, lah kenapa toh? Ben kuat, kuat apa? Menghadapi kenyataan hidup. Ya itu guyonan. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin teliti secara baik, ini tidak guyon Bapak Ibu. Banyak orang sekarang berkata enggak kuat, aku ora kuat. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa mengambil kodrat ilahi. Bagaimana supaya kita ini bisa luput dari kerusakan dunia. Yang pertama Bapak Ibu, 2 Petrus 1 ayat 5-8. Tolong dibacakan, 2 Petrus 1 ayat 5-8, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar. Begini firman Tuhan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Petrus ketika menyampaikan ambil kodrat ilahi, supaya kamu luput dari kesusahan dunia. Orang tentu bertanya, bagaimana Pak caranya? Petrus mengatakan dalam ayat 5, justru karena itu. Kamu yang ingin mengalami sesuatu yang baik, mengambil kodrat ilahi, untuk itu, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi saya memberikan poin Bapak Ibu yang pertama, agar kodrat ilahi itu bisa kita terima, saya beri perkataan yang simpel. Kita harus lengkapi syarat yang ditentukan. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Lengkapi syarat yang ditentukan. Anda mau menikah, ada syaratnya. Kalau Anda mau menikah di gereja, syaratnya sudah baptis Islam. Harus mengurus N1 sampai dengan N5. Harus ada surat dari wali tentang setuju menikah. Ini harus lengkap Bapak Ibu. Kalau Anda janda, Anda duda, harus memberi perlengkapan tentang surat cerai atau surat mati. Kalau ini nggak lengkap, nggak boleh, nggak bisa. Demikian juga kalau Anda pergi ke catatan sipil, syaratnya jelas. Harus sudah menikah di gereja terlebih dahulu, baru ke catatan sipil. Anda mau nyelonong, Pak, saya pengen kawin ke ya? Nggak bisa. Syarat harus lengkap. Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha juga seperti itu. Syarat harus lengkap. Ekspor import harus lengkap. Kalau Anda nggak lengkap, ditahan di bea cukai. Ya hari ini banyak ya kasus-kasus bea cukai. Nah orang yang ingin mengalami kodrat ilahi, supaya bisa luput terlepas dari nafsu kerusakan dunia, ada 8 langkah. Coba next. 8 langkah ini yang pertama mulai dari iman. Ini jelas anugerah. Bapak Ibu dan saya yang sudah punya iman diminta oleh Tuhan, kalau engkau ingin bisa mengalami kodrat ilahi, mengalami persamaan seperti Yesus, engkau yang punya iman, kau harus tambahkan kebajikan. Makanya kita sebagai orang Kristen harus Bapak Ibu
Ya mungkin dahulu boleh rusak, dulu mungkin boleh nakal. Tapi ketika engkau punya iman percaya dalam Kristus, engkau harus mulai sungguh-sungguh tambahkan iman itu kebaikan. Amin. Halo Bapak Ibu. Baik itu nilai yang paling rendah di hadapan Tuhan. Kalau dalam suratnya Rasul Paulus dalam surat Roma, dikatakan apa? Supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang benar, yang sempurna berkenan. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang masih punya pemikiran yang kuno. Tidak ibadah, tidak memuji Tuhan, tidak mau datang ke gereja, dengan satu alasan apa? Sing penting dadi wong apik. Nah ini prinsip yang dahulu pernah saya lakukan. Sing penting dadi wong apik, ora ibadah ora apa-apa. Ternyata ketika saya membaca Alkitab Bapak Ibu, apa yang dulu saya prinsipkan itu salah. Kenapa? Karena orang kalau baik tak, itu tidak bisa masuk ke surga. Makanya ini kalau kita bicara baik, bajik, itu baru level 2. Padahal ada 8 level. Kemudian dari kebajikan dikatakan apa? Tambahkan pengetahuan. Ini yang namanya knowledge. Anda salesman, Anda pedagang, Anda mau jual barang, tidak punya knowledge, tidak jalan. Itu termasuk itu loh, Coca-Cola itu kan produk terkenal. Saya dahulu pernah punya teman salesman Coca-Cola. Suatu hari dia meeting bersama bosnya dengan manajernya. Kemudian dilihat ternyata penjualannya itu agak kurang sesuai target. Si bos ini marah manajernya. Ditanya, kamu jual minuman Coca-Cola di mana? Oh Pak, saya jualnya di keramaian. Hari itu ada balap sepeda motor. Saya di situ tuh nongkrong Pak. Kami buka counter. Tapi ternyata jualnya nggak bisa maksimal. Terus kamu ngapain selama kamu sedang jual itu? Ya saya tungguin aja Pak. Manajernya kemudian memberitahu. Lah emangnya orang tahu kalau Coca-Cola ini apa? Sirup, minuman, atau kecap? Wow, si bos ngomong begitu manajernya. Hari itu saya berpikir, benar juga ya. Orang memberikan atau menjual barang tentu harus sebuah pengetahuan. Ya kalau zaman sekarang ini sudah ada internet, ada macam-macam gampang. Kalau zaman dulu di tahun-tahun 85 orang bisa apa? Semuanya serba terbatas. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, pengetahuanmu tentang keilahian itu seperti apa? Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tahu tentang karakter Tuhan. Akhirnya apa? Yang ngamuk tetap ngamuk. Yang bicaranya kasar, yang bicaranya mungkin ke binatang ya tetap seperti itu. Kenapa tidak punya pengetahuan? Yang kecewa, yang sakit hati, yang punya dendam, yang benci, ya tetap seperti itu. Kenapa? Engkau hanya punya kebajikan, punya kebaikan, tapi engkau tidak tambahkan pengetahuan. Makanya firman Tuhan di sini mengatakan sesudah kamu punya pengetahuan, tambahkanlah penguasaan diri. Secara otomatis orang yang tahu tentang karakter Kristus, penguasaan dirinya pasti muncul. Misalkan contoh waktu mau ngamuk, ingat, oh iya ya, Tuhanku tuh sabar meskipun dimaki-maki. Iya ya, Tuhanku tuh baik meskipun dia dihina. Penguasaan dirinya tuh muncul. Orang kalau sudah mulai punya penguasaan diri akan muncul yang namanya ketekunan. Tekun ibadah, tekun doa, tekun baca firman Tuhan, tekun pelayanan. Kenapa? Ini adalah bagian hasil dari kita memiliki iman yang progresif. Nah dari ketekunan muncul yang namanya kesalehan, tambahkanlah kesalehan. Kalau kesalehan ini kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata godliness. Saya baca godliness ini kalau mungkin
diartikan secara harafiahnya ini jelujur gitulah kira-kira. Orang yang memiliki kesalehan ternyata hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Kekudusan. Diterjemahkan godliness menjadi holiness. Jadi orang saleh itu pasti hidupnya kudus. Nah, sewaktu sudah memiliki kekudusan, mempunyai kesalehan, muncul yang namanya philia. Kasih akan saudara-saudara. Anda punya pasangan hidup, Anda punya anak, Anda punya keluarga, punya sanak saudara, harus bisa kita tunjukkan kepada mereka semuanya bahwa aku mengasihimu. Amin Bapak Ibu. Tapi sayang, hari ini masih ada banyak orang dalam keluarga sendiri berseteru. Urusannya urusan-urusan sepele. Orang-orang itu terus menyimpan dendam, sakit hati, kecewa. Untuk apa? Urusan-urusan yang seharusnya sudah bisa dilalukan. Nah, urusan mengasihi saudara kalau buat saya Bapak Ibu, itu masih gampang. Tapi ada orang-orang tertentu berkata, tak gowo mati. Saya mau ingatkan, hati-hati dengan kata-kata itu. Kenapa? Karena Anda pasti akan sulit mati. Saya berulang-ulang melayani orang-orang yang sakit hati kecewa berkata, tak gowo mati. Tidak mati-mati. Kenapa enggak mati-mati? Ya Tuhan enggak bakalan rela. Kamu diberi satu kesempatan terakhir, ayo bereskan, kasih persaudaraanmu bereskan. Beri kata-kata yang baik, aku mengampuni. Engkau tidak mau, ya sudah, engkau bisa terbaring di ranjang orang sakit, maaf kata bisa sambil mendelik, melotot begitu. Kepingin merem saja sudah tidak bisa. Bisa Anda setiap hari itu cuma berteriak-teriak, kenapa, ono sing jemput, ono sing jemput. Kenapa enggak bisa mengasihi saudaramu? Nah, yang paling berat adalah kasih akan semua orang, itu yang namanya kasih agape. Petrus menganjurkan ambil 8 langkah iman ini supaya engkau bisa mengambil yang namanya kodrat ilahi. Dan firman Tuhan mengatakan kalau engkau bisa ambil semuanya itu, engkau punya hak penuh. Ini ditulis di dalam ayatnya yang ke-11. Dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 9 enggak enak. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi Tuhan memberikan sebuah arahan. Keinginannya Tuhan bukan keinginan saudara. Tuhan kepingin kamu harus masuk kemuliaan. Semalam Pak Fendi itu menceritakan ya kesaksian. Tuhan gak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Loh, itu betul Bapak Ibu. Tuhan bisa ambil siapapun. Ada banyak miliatan manusia. Kita butuh Tuhan. Nah, Tuhan memberikan sebuah apa? Tawaran janji. Ini loh supaya kamu bisa memasuki kodrat ilahi. Lakukan 8 langkah iman ini. Niscaya engkau pasti masuk dalam kemuliaan. Makanya hal yang kedua yang Tuhan katakan melalui Petrus, bagaimana agar kodrat ilahi itu bisa kita raih dan kita luput dari kerusakan dunia. Yang kedua, jangan pernah tersandung. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Jangan pernah tersandung. Di situ saya beri gambar olahragawan yang jatuh. Yang satunya hampir jatuh.
Ini pelari. 2 orang ini nyaris jatuh kenapa? Serempetan. Orang lari kan juga bisa serempetan, bukan hanya mobil. Orang lari itu bisa kepaduk. Orang lari bisa kegriel. Orang lari bisa senggolan sama temannya. Kalau kecepatannya tinggi, mungkin senggolannya enggak seberapa, jungkelnya bisa bareng. Ini gambarnya seperti itu. Saya tulis, tersandung membuat orang jatuh dan gagal meraih yang ditargetkan oleh Allah. Kenapa? Hal itu terjadi karena iblis tidak suka kalau ada orang yang berhasil. Ayat firman Tuhan dalam ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau ada orang mudah tersandung itu apa sih Pak? Kecewa, benci, sakit hati, mangkel, jengkel. Poin yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, begitu Anda tersandung, surga langsung tutup. Kodrat ilahi yang Tuhan janjikan kepada dirimu tentang kekekalan langsung tutup. Tersandung itu capek enggak sih ya? Halo Bapak Ibu? Orang mangkel capek enggak? Wah capek. Misalkan contoh ya, lagi makan enak ya, 10 hari ini kan kita makan enak terus ya, dari mulai hari pertama sampai 9 ke 9 makan enak. Lagi makan enak, ngerti-ngerti sing gawe jengkel muncul ning ngarepe. Karo merenges langsung pangananmu enak. Betul enggak? Sekolah lagi enak. Yang lagi bikin makal muncul, sekolah langsung sepet, manis ora krasa. Loh itu untuk hal yang sepele soal makan Bapak Ibu. Anda tiba-tiba jadi rasanya ndak enak semua. Gara-gara apa? Mangkel. Makanan saja jadi tidak enak. Anda kok kepingin surga? Enggak mungkin. Lah gara-gara kamu nanti surga jadi hambar semua. Keindahannya jadi hilang semua gara-gara ada satu orang yang lagi mangkel. Petrus menjelaskan ini semua kenapa? Hal tentang tersandung itu sangat merugikan dirimu. Berkatmu kurang, hubungan sosialmu pasti tidak baik, keluargamu pun pasti tidak akan pernah harmonis. Kenapa? Yang diingat-ingat yang dulu terus. Yang diingat-ingat yang dahulu. Dan satu poin yang berat Bapak Ibu, melupakan hal yang menjadi sebuah batu sandungan dalam batin itu gak gampang. Lah kalau gak gampang kan Pak Arif kan tahu kenapa sekarang khotbahkan ini. Jangan lupa Bapak Ibu, kita masih punya Roh Kudus. Roh Tuhan itu memampukan dirimu. Sekecewa apapun, seberat apapun, ketika Roh Kudus bisa menguasai tubuh, jiwa dan rohmu, sakit hati yang paling mendalam itu bisa beres. Makanya kalau saya melayani orang pelepasan biasanya saya konseling dulu. Ketika saya konseling kemudian saya beri tawaran, Bu, mau enggak mengampuni? Ngampuni gimana Pak? Ya ngampuni. Loh saya sudah enggak mikir kok. Iya kamu enggak mikir, tapi hatimu tuh penuh dengan benci. Mau enggak ngampuni? Kalau orang itu masih sehat biasanya enggak mau. Tapi kalau nanti sudah mulai kembang kempis, mulai kesulitan ini dan itu, tubuh sakit semua, biasanya mereka berkata, ya wis Pak, saya tak ngampuni wis. Dengan ikhlas ya. Nah itu yang belum bisa. Harus ikhlas, harus tulus.
Nanti kalau sudah dirayu-rayu, diberi pengertian-pengertian, kemudian akhirnya mau. Begitu mulai mau, mulai berkata begini, saya pimpin biasanya. Yuk sekarang ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni suamiku, misalkan seperti itu. Biasanya begitu sudah mulai ngomong begini, Tuhan, aku ayo ngomong mengampuni, ayo, biasanya begitu. Kenapa? Setannya enggak rela harus lepas dari orang yang mau melepaskan pengampunan. Makanya orang mengampuni itu biasanya mesti histeris, biasanya mesti jerit-jerit enggak karuan. Ada orangnya, ada yang begitu. Dan kalau orang itu benci atau sakit hatinya parah, biasanya mesti tumpah keluar darahnya, biasanya merongkol. Kalau yang masih ringan-ringan paling ya segini, agak berat ya tambah besar, tambah berat lagi bisa segumpal. Ya campur-campur. Dan Bapak Ibu percaya tidak percaya, orang pelepasan soal pengampunan, katakanlah orang ini baru saja makan bakmi ayam 1 jam yang lalu, kemudian dilayani doa pelepasan. Tumpah, mie ayamnya enggak keluar Bapak Ibu. Percaya enggak? Loh harusnya logikanya orang tumpah kan yang barusan dimakan kan keluar. Ini enggak. Yang keluar ya sudah itu cuma biasanya kayak riak, kemudian campur darah. Makanan-makanan yang baru saja 1-2 jam yang lalu sama sekali enggak keluar. Ini heran dan ajaib. Makanya Petrus berkatanya apa? Jangan pernah tersandung. Lah Pak, kalau saya tersandung terus gimana? Bapak Ibu saya beritahu, iblis kerja karena engkau punya celah, Tuhan izinkan. Iblis kerja, engkau punya celah, Tuhan izinkan. Kenapa? Iblis tidak pernah suka kalau engkau bisa seperti Allah, seperti Yesus. Jadi perjalanan hidupmu Bapak Ibu saya beritahu, Anda dari sejak lama sudah dirancang untuk mulia. Sudah. Tapi dalam perjalanan hidupmu itulah banyak kerikil, banyak sandungan. Sandungan itu bisa muncul dari siapa? Pasangan hidupmu. Bisa dari anakmu, bisa dari orang dekatmu, supaya apa? Engkau gagal. Kenapa bukan orang jauh yang mengecewakan hidup kita? Iya, kalau engkau ketemu dengan orang jauh yang mengecewakan hidupmu, engkau bisa hindari orang itu. Tapi kalau itu adalah pasangan hidupmu, turu bareng, geser kiri delok rene, tesing mambune podo. Anda enggak bisa menghindar. Anda mau pisah kamar. Ya pasti anakmu nanti tanya, papa mama kok pisah kamar kenapa? Ora popo, sumo, loh ono AC nih. Alasan apa lagi? Tapi itu semuanya tipu daya iblis supaya apa? Engkau tidak mencapai kemuliaan. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, yuk mumpung ya dalam pekan Pentakosta, apapun beban dalam hatimu, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau bereskan di hatiku yang enggak beres. Aku mau aku pulih, aku mau aku sehat, aku mau memiliki yang namanya kodrat ilahi. Ini pesan Tuhan, jangan pernah tersandung. Dan sekarang yang terakhir, yang ketiga, agar kodrat ilahi itu bisa kita raih, nasihat firman Tuhan berkata tentang apa? Jangan pernah bosan dengan nasihat. Bapak Ibu mungkin dengar saya ini bosan, saudara mungkin dalam hati mulai khotbah kesuwen iki, kesuwen. Tapi permintaan saya seperti permintaan Tuhan. Yuk kita baca, 2, 3. Jangan pernah bosan dengan nasihat. Bapak Ibu sebagai orang tua yang baik, kalau anakmu nakal, Anda nasihati enggak? Anakmu berkata, papa cerewet, mama cerewet.
Bapak Ibu dicerewet-cerewet ke sama anak. Besok bangun pagi sudah ngomong lagi. Kowe lunga entuk, tapi balike aja bengi-bengi. Cerewet lunga wae durung wis dinasihati. Nanti anaknya pergi, ditanya, "Kamu dari mana?" "Kan papa sudah bilang jangan pulang malam-malam." Jangan cerewet banget wong tua siji iki. Besoknya lagi Anda ngomong lagi. Sama, Tuhan adalah orang tua kita. Allah Bapa di surga itu memperhatikan kita sebagai anak. Dia tidak pernah berhenti memberikan nasihat. Melalui perkataan Petrus dalam ayat 12-15, Bapak Ibu perhatikan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Yuk kita baca bersama-sama yang kuning, 2, 3. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Kita semua tahu Bapak Ibu soal tentang hal tawaran Tuhan tentang kemuliaan, tahu pasti. Tapi Petrus berkata, aku bermaksud mengingatkan kamu semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahuinya. Kenapa? Dalam ayat 13 dia berkata, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi Bapak Ibu, saya pun mohon ketika saya ngomong hal-hal yang begini, jangan bosan. Amin. Kenapa? Saya ingin Bapak Ibu semuanya bisa masuk surga, bisa melihat kemuliaan Tuhan, bebanmu terlepas. Dan biasanya Bapak Ibu, seorang pendeta atau mungkin orang tua ngomong selama dia masih hidup, biasanya itu tidak terlalu diingat. Tapi nanti kalau sudah almarhum, nanti baru ingat. Ingatannya apa? Oh dulu om itu pendeta itu pernah ngomong begini. Saya selalu ingat kata-katanya Cik Wen. Cik Wen itu selalu berkata kepada saya begini, Pak Arif, kalau ada acara-acara khusus tertentu, mbok makannya itu nasi kotak jenisnya A. Saya tanya, kenapa sih Cik Wen kok selalu begitu? Dulu saya ingat almarhum om siapa begitu, itu memberikan wejangan seperti itu. Sudah almarhum. Sama suatu hari nanti saya almarhum, saudara yang seusia dengan saya, yang mungkin setingkat di atas saya, mungkin sama-sama almarhum, yang masih muda-muda, mungkin Arif, mungkin Rosa, akan ingat, oh dhisik Pak Pendeta Arif pernah ngomong gini, tapi sudah goodbye. Nah Petrus juga berkata begitu, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Pak Eko kemarin waktu khotbah, hari keberapa itu, hari ke-4 atau hari ke-5, dia bilang, wasiat itu akan diingat kalau orangnya sudah mati. Sama di antara kita pasti ingat, dulu papa mamahmu ngomong apa mesti kelingan. Kenapa? Itu wasiat, itu perkataan yang bisa memberikan kita itu semangat. Nah hari ini Bapak Ibu, dari penyampaian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan kepingin, engkau yang mungkin hari ini ingin menyelesaikan segala sesuatu, tapi engkau berkata, sulit Pak. Engkau yang nanti akan berhadapan dengan masa depan yang suram, engkau berkata, Pak apa saya bisa? Engkau yang mungkin diberi 8 jalan langkah iman, engkau pun berkata, Pak ini rasanya enggak mungkin. Tetapi hari ini di dalam puncak Pentakosta, saya berani pastikan, ketika saudara mau untuk terima lawatan Roh Kudus diurapi oleh Tuhan, saudara pasti akan berkata, Pak ternyata saya bisa. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita akan menaikkan satu pujian. Pujian ini adalah pujian yang lama. Tuhan aku rindu.
Haleluya. Masuk dalam hadirat-Mu. Ku nanti Engkau Allah kuasa. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Izinkan hari ini di hari yang terakhir dalam pekan Pentakosta, kita mengalami pembaharuan, mengalami kasih karunia, mengalami pertolongan yang datang daripada Allah Roh Kudus, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Syakala palabara patara syakala malamalamu. Syakara papa 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 papa.
Siakara malaya lama-lama-lama-lama. Sikanaya lama-rase. Sikarapaya lama-lama. Siakara bala-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 bala. Sekaramaya lanarasya lama-lama. Haleluya. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau ada, mari boleh angkat tanganmu. Tidak usah malu. Yakin percaya, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu tentang kebenaran, disitulah karya Tuhan itu akan dinyatakan. Engkau yang sudah mengangkat tangan, maukah engkau berdiri? Haleluya. Kami berdoa kepada Tuhan supaya kasih karunia yang ajaib itu melanda, sehingga pertolongan Tuhan di masa-masa mendatang dicurahkan dari surganya yang mulia. Ditolong, diberkati, dimampukan, diberi anugerah kasih, diberi pertolongan demi pertolongan yang menjadikan dirimu kuat, dirimu kuat, dirimu kuat, dan semakin kuat. Diberi kekuatan dan kesehatan yang terus baru. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan bekerja mengalir. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa supaya kasih karunia-Mu semakin bekerja melimpah. Pertolongan-Mu yang dahsyat itu Tuhan mengalir, 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 mengalir dalam urapan baru. Kasih pertolongan Tuhan yang ajaib mengalir bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa. Tuhan menolong dengan kekuatan yang dianugerahkan dari surga. Di dalam nama Yesus mengalir urapan yang diperbarui oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kekuatan kasih karunia Tuhan menolong hidupmu, menolong, diurapi, diberkati, dimampukan, diberi kekuatan dan kesehatan yang senantiasa baru oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu yang mengalir. Di dalam kesendirian-Mu Tuhan berkata, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Tidak ada pengharapan yang lain. Pandang kemuliaan, tetap teguh. Terima panggilan yang Tuhan sudah nyatakan. Sekarang terima di dalam kasih karunia. Mengalir. Roh Kudus menghangatkan jiwa di dalam nama Yesus. Tuhan karya ajaib yang menolong, memampukan segala kelemahan yang ada dalam diri. Tuhan angkat
kuasa anugerah yang mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, anugerah kasih mengalir dan bekerja dalam keteduhan, ketenangan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan kembali membuka pikiran hati kami agar kami Tuhan berkenan dan kami boleh melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Melalui Tuhan Pekan Pentakosta yang kami boleh lakukan dari awal sampai hari ini, kami mempercayai bahwa berkat kasih karunia Tuhan itu semakin bekerja melimpah atas kami. Sehingga selepas Tuhan dari Pekan Pentakosta, kami adalah ciptaan baru yang sudah diperbarui oleh Tuhan dari hari ke hari. Kami menerima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Untuk itu Tuhan, beri kami kekuatan kemampuan untuk melakukan sepanjang hari ketika Tuhan masih mengizinkan kami memiliki kehidupan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur, dan kalau sebentar Tuhan kami hendak memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang akan memberikan. Tuhan kiranya beri anugerah kasih yang melimpah, sehingga saat memberi mereka memberikan dengan sukarela, dengan sukacita, dan Tuhan akan membalaskan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Sebentar Tuhan, Engkau juga memberkati akan petugas kolektan yang menjalankannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan Pak Eko. Ya, sambil dijalankan kita akan menyanyikan lagu yang kedua, ya, terhebat. Haleluya.
semuanya. Baik, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan nanti sesudah kita selesai ibadah, di depan disediakan perjamuan kasih. Bapak Ibu bisa menikmati terlebih dahulu, jangan terburu-buru pulang supaya terjalin keakraban. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menolong dan memimpin kami semuanya dalam jalannya sidang ibadah raya pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan ingat-ingatan atas kami sehingga kami senantiasa boleh berjaga-jaga. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir supaya Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang senantiasa baik, prima, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bahkan dalam kehidupan mereka setiap hari Tuhan cukupkan dengan cara-cara ajaib. Tuhan, kami mengingat yang berulang tahun untuk Ibu Sian In, untuk Vina dan juga Erik. Tuhan, kiranya berkat kasih karunia-Mu bekerja melimpah atas mereka, pertolongan-Mu ajaib, kekuatan dan kesehatan menghampiri mereka semuanya, dan dalam keseharian Tuhan menopang, Tuhan menolong, dan juga Tuhan memberkati. Kami pagi hari ini mengingat akan saudara kami Bapak Suparwoto, mengingat akan Ibu Harsi yang masih mengalami sakit. Kami terus berdoa Tuhan, tidak jemu-jemu, tidak pernah lelah. Mohon kasih karunia, mohon pertolongan dan mohon kesembuhan atas mereka berdua. Sehingga mereka Tuhan boleh melihat kemuliaan dan keagungan Tuhan. Sedemikian juga kami mengingat Ibu Ngatmi yang sampai hari ini juga masih terbaring lemah. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati dan juga memulihkannya. Terima kasih kalau sebentar kami bersama-sama Tuhan akan menikmati berkat makanan minuman yang sudah disediakan. Kiranya Tuhan memberkati dengan pengudusan, menjadi kekuatan dan kesehatan atas kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan tali kasih, perjamuan kasih sepanjang Tuhan Pekan Pentakosta. Engkau kembalikan dan berkati mereka semuanya berlimpah. Tuhan tidak berhutang, tetapi Tuhan memberikan keheranan, memberikan hal-hal yang ajaib, bahkan berkat atas keluarga mereka semakin limpah karena Tuhan sudah memberkatinya. Terima kasih dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah, yang sedang ujian dalam kota maupun di luar kota, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang juga sedang mencari pekerjaan, supaya Tuhan beri pekerjaan terbaik. Kami berdoa Tuhan supaya usaha pekerjaan dari seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan juga menolong dan memberkatinya dengan cara heran. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang janda maupun duda, Tuhan Kau berkati, juga termasuk para yatim piatu. Engkau tolong dan menolong mereka semuanya. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.